Baik, dilanjutkan. Di sini, bagaimana kita tahu bahwa itu jurnal yang benar atau sumber bacaan yang benar? Pertama, tadi button terakhir adalah ada nama penulis. Bentar, ada nama penulis. Ini dia. Yang ketiga ada kutipan yang ingin kita kutip. Ini dia. Bapak mengutip dari sini. Yang mana? Ini dia. Jika Bapak tuangkan ke sini dia. Kemudian ada nama jurnal, ini dia Samawa, ada volume jurnal dan ada nomor jurnal. Itu dia. Nah. Jadi selanjutnya di sini, ketika kita sudah memiliki sumber bacaan yang tepat, maka bisa kita menuangkannya ke dalam ini dia peta-peta pikiran. Jadi kotak-kotak ini dinamakan peta pikirannya nanti. Jadi ini judul besarnya. Nah, bisa jadi ini nanti sub bagiannya. Nah, ketika saudara atau saudari semua sudah menuangkannya ke dalam ke dalam kotak atau peta pikiran ini, maka hal terakhir yang harus dibuat adalah kepustakaannya. Jadi ini dia. Nih. Jadi kotak yang satu ini Bapak khususkan untuk membuat kepustakaan atau daftar pustaka lah namanya ketika sekolah kita dulu. Kepustakaan. Ini dia. Kepustakaan bla bla bla. Nah, jika diperbesar, maka dia seperti ini. Ini dia. Kita perbesar ke sini. Oke, ini dia. Ya. Nah, jadi dari keempat kotak itu, kalau Anda mengkreasikannya 5 boleh, 6 boleh. Yang penting sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau Bapak bikin 4 saja. Jadi dari berapa buah yang kita bikin atau kotak yang kita buat akan kita jadikan satu kotak sebagai sumber atau tempat membuat kepustakaannya. Nah, di sini ketika kita perbesar, sumber baca ini boleh 1, 2, 3, boleh sebanyak-banyaknya. Tergantung kebutuhan kita semua. Kalau Bapak mencontohkan hanya satu di sini. Nah, jadi berdasarkan syarat jurnal yang tepat yang Bapak bilangkan tadi, ada judul, ada nama penulis, ada kutipan yang mau dikutip, dan ada nama jurnal, volume jurnal, dan nomor jurnal, maka itu bisa kita tuangkan ke dalam kepustakaan. Ini dia. Cara membuat kepustakaan jurnal adalah pertama nama si penulis, Ani Hidayati, tahun penulis, kemudian ini judul dari jurnal. Ini judul jurnal ini yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak dengan pembelajaran tematik terpadu. Kemudian ada nama jurnal, namanya Jurnal Samawa. Terus ada volume jurnal, volumenya volume 12, nomornya nomor 1. Dari mana kita dapatkan nama jurnal ini dia? Nih, dari sini bisa kita dapatkan. Nah, jadi itulah cara membuat mind mapping yang tepat. Jadi Bapak simpulkan bahwa ketika kita membuat mind mapping, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sumber bacaan. Bisa sifatnya yang hard copy dan yang kedua bisa yang sifatnya soft copy atau online, dari online. Hard copy bisa dari buku dan segala macamnya. Yang kalau soft copy bisa dari internet seperti jurnal, ada e-book dan segala macamnya. Peraturan perkuliahan, yang pertama tugas mandiri, dikumpul setiap kali pertemuan. Yang kedua, semua tugas dikumpul pada minggu kedua dan diharapkan sudah menghadiri perkuliahan pada 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Tugas mandiri dikumpul setiap kalinya artinya mind mapping, setiap minggu akan dikumpulkan. Namun jika Ananda sebagai seorang pemakalah, ini dia, maka tidak perlu membuat mind mapping lagi. Jadi ketika Ananda tampil, Anda tidak perlu membuat mind mapping. Tapi ketika Anda tidak tampil sebagai pemakalah, Anda wajib membuat mind mapping, dan itu dikumpulkan untuk semua makalah akan dikumpulkan pada minggu kedua minggu depan. Yang ketiga di sini ada diharapkan sudah menghadiri perkuliahan 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan, apakah karena jaringan internetnya rusak atau tidak ada di kampung pada hari itu, maka wajib memberikan kabar kepada Bapak. Maka kita akan mencarikan solusi cara pengganti perkuliahan Anda yang dikarenakan ada kendala tersebut. Kemudian diharuskan menonton video materi yang telah Bapak buat. Jadi setiap minggu akan Bapak upload video-video materi perkuliahan dan semua mahasiswa wajib menonton video tersebut dan memberikan pertanyaan maupun jawaban atas pertanyaan yang dibuat oleh temannya. Jadi contoh, nanti di kolom komentar di YouTube itu nanti akan diwajibkan semua mahasiswa membuat pertanyaan. Namun jika ada mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan temannya, maka itu akan menjadi nilai tambah. Jadi untuk channelnya dapat dilihat